Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya selaku instruktur dalam bidang desain mewakili SMK Muhammad Yasin untuk menyampaikan beberapa bahan ajar yang diharapkan dapat bermanfaat untuk menunjang kemudahan belajar bagi rekan-rekan sekalian yang meminati bidang ini. Langsung saja kita mulai dari proses mendesain atau membuat spanduk penerimaan siswa baru. Di sini saya menggunakan aplikasi Illustrator, di mana aplikasi ini sangat familiar di dunia kerja, yang lebih cenderung menjadi andalan bagi para desainer yang bekerja baik di rumah maupun di perkantoran. Pertama-tama yang harus diperhatikan bagi para pemula, apabila kalian masih baru mulai menggunakan aplikasi ini, di sini apabila kita letakkan mouse-nya di sini, nggak usah diapa-apain. Nah, dia akan keluar nama dari tools-nya masing-masing. Ini selection tools, ini direct selection tool, magic wand tool, sampai seterusnya. Nah, itu ada satu inisial di dalam kurung. Itu maksudnya adalah shortcut. Jadi ketika kita lagi ada di mode pen, dan kita pengen langsung pindah ke selection tool tanpa harus klik ini. Jadi pas lagi kayak gini, kita pencet V aja. Karena di sini tadi di sini ada shortcutnya V begitu, inisialnya. Itu yang dimaksud dalam kurungnya tadi. Nah, di sini saya akan membuat sebuah spanduk untuk penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan siswa baru untuk SMK Muhammad Yasin Selepan. Pertama-tama saya akan bikin rectangle tool. Oh ya, sebelumnya ini adalah areanya. Jadi untuk ketika pertama kali masuk Illustrator, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, dari sini kita create new, akan keluar tampilan settingan dari dokumen yang akan kita buat. Di sini saya membuat ukurannya dengan skala 300 x 80 cm karena ini banner yang lebih spanduk yang memanjang ya, spanduk yang biasanya ada di jalan-jalan atau di depan sekolah begitulah. Nah, namanya ya bisa dikasih bisa enggak, tapi lebih enak dikasih aja ya, spanduk sekolah. Oke, great. Kalau sudah keluar tampilannya akan seperti ini. Nah, pertama-tama lebih enak, mungkin lebih memudahkan proses kerja, kalau kita buat tulisannya dulu. Semua isian yang berbentuk tulisan kita gunakan type tool atau pencet tombol T, tekan di sini dan langsung tuliskan. Contohnya apa ya, penerimaan siswa baru 2020-2021 misal. Penerimaan siswa baru 2020-2021. Nah, kalau ini terlihat kecil kayak gini, jangan langsung dibesarkan dari sini ukuran fontnya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah klik selection tool dulu, baru kita perbesar. Ini memperbesar skala langsung dari bentuknya. Kalau memperbesar skala dari fontnya, dari di sini, ini bisa kita kasih font ukuran paling besar. Nah, paling besarnya aja segini, karena ini
buat spanduk yang ukuran skalanya di luar A4, udah gede banget lah pokoknya. Nah kalau udah begini kita pakai bentuknya aja langsung kita rubah, kita besarin. Oke. Penerimaan siswa baru tahun 2020, tahun 2020. Ya. Terus kita buat rata tengah biar semua isiannya itu rata tengah semua, rapih gitu. Setelah ini cara mengcopy CTRL C dan CTRL V. Dia akan terduplikasi. Nah, kalau sudah terduplikasi seperti ini, kita edit lagi menggunakan type tool. Klik type tool, klikkan pada tulisannya, kita ganti tulisannya SMK. Sini saya selesaikan dulu isian bentuk tulisannya ya kali ya. Selepas konten-kontennya udah saya buat isiannya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mentata letakkan semua ini sampai enak dilihat, dalam minimal rapi lah. Oke. Ini dari motif-motif yang ada di latar belakangnya. Oh ya maaf, sebelum latar belakangnya kita buat dulu. Kita gunakan rectangle tool. Tarik sampai ke titik ini dan sesuaikan warnanya. Di sini saya tidak mengajarkan semuanya, maksudnya secara teknis untuk contoh seperti gambar seperti ini atau motif latar belakangnya, karena itu bisa dibuat berdasarkan kreativitas kalian masing-masing, bukan karena ada orang lain membuat hal seperti ini terus kita cari tahu caranya. Enggak. Yang perlu dipahami di sini adalah penggunaan beberapa tools yang tadi saya gunakan, seperti selection tool, rectangle, dan beberapa fungsi lainnya. Karena di sini langsung dipraktekkan untuk membuat spanduk, ya saya langsung membuat spanduk. Ya, jadi ini proses pembuatan spanduk, dan yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kalian mentata letakkan atau mendesain tampilan spanduk ini sampai mudah dibaca. Informasinya itu mudah sampai ke pembaca gitu. Oke, kita langsung aja ya. Saya susun. Kisah ini akan ku kenang, meskikan hilang dari benakku hingga nanti waktu terhenti, takkan ada yang kan menghapusnya. Cerita ini yang ku suka, walaupun waktu kan hapuskannya. Saat terakhir
udah saya buat isiannya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mentata letakkan semua ini sampai enak dilihat, nggak minimal rapi lah. Oke, ini dari motif-motif yang ada di latar belakangnya. Oh ya maaf, sebelum latar belakangnya kita buat dulu. Kita gunakan rectangle tool. Tarik sampai ke titik ini dan sesuaikan warnanya. Di sini saya tidak mengajarkan semuanya, maksudnya secara teknis untuk contoh seperti gambar seperti ini atau motif latar belakangnya, karena itu bisa dibuat berdasarkan kreativitas kalian masing-masing, bukan karena ada orang lain membuat hal seperti ini terus kita cari tahu caranya. Enggak. Yang perlu dipahami di sini adalah penggunaan beberapa tools yang tadi saya gunakan, seperti selection tool, rectangle, dan beberapa fungsi lainnya. Karena di sini langsung dipraktekkan untuk membuat spanduk, ya saya langsung membuat spanduk. Ya, jadi ini proses pembuatan spanduk, dan yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kalian mentata letakkan atau mendesain tampilan spanduk ini sampai mudah dibaca. Informasinya itu mudah sampai ke pembaca gitu. Oke, kita langsung aja ya. Saya susun. Oke. Kira-kira seperti inilah. Jadi keterbacaannya mudah untuk dilihat, mudah diperhatikan. Jadi penerimaan mahasiswa barunya tampak jelas mendominasi area lembar kerjanya, dan di sini ada nama yayasannya, dan di sini ada alamat dan nomor yang dapat dihubungi, dan di sini ada simbolik dari tema isian spanduknya, dan di sini ada logo. Ya, kira-kira untuk proses pembuatan spanduk dalam menggunakan aplikasi Illustrator ya kira-kira seperti inilah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.